huwallahus shomad lam yalid wa lam yulad. Saya ketemu teman-teman driver ojek online yang lain seiman, namun kadang teman-teman ini melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Untuk biaya sendiri, alhamdulillah teman-teman belajar di sini itu dengan secara free, secara gratis, Mbak. Hello happy people, aku mau gantiin Bunita untuk acara buka puasa bersama temannya. Karena beliau sedang menjaga suaminya di rumah sakit, jadi harus menjaga suaminya. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan beraktivitas seperti sedia kalanya. Nah, makanan ini udah siap semua untuk buka bersama sama komunitas ojol mengaji. Sudah sampai di Sherlocknya. Tadi sudah di-share sama Mas Hoiri. Tepatnya sih di MRT Lebak Bulus. Kita tanya dulu aja sama Masnya. Permisi Mas. Mau tanya apa benar ini komunitas mengaji ojol? Iya benar. Boleh ketemu Mas Hoirinya? Wah, kebetulan saya mau ke sana. Kebetulan mau ke sana. Mas boleh minta tolong bantuin bawain makanan untuk buka puasa bersama nantinya? Boleh Mbak, boleh. Mari. Ya. Saya mau tanya, kok bisa Mas Hairi bisa mendirikan yayasan ini? Ceritain dong. Oke, baik. Ya, sebelum saya menceritakan kenapa komunitas ini bisa berdiri, tentu saya ingin memberitahukan bahwasanya komunitas ini itu di bawah bimbingan Yayasan Jayakarta Fathah Mubina, DPD Hidayatullah Jakarta Selatan. Kemudian untuk kenapa komunitas ini bisa berdiri, Mbak? Pertama, seperti Mbak ketahui bahwasanya saya selain menjadi driver ojek online, saya juga seorang mahasiswa. Nah, di sela kesibukan saya pagi kuliah, kemudian siang itu menjadi driver ojek online, ya, karena ada anak dan istri yang harus dinafkahin seperti itu. Jadi, ketika di sela kesibukan saya menjadi driver ojek online, tentu di lapangan saya bertemu dengan berbagai hal, pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di antaranya kita ketemu teman-teman, saya ketemu teman-teman driver ojek online yang lain seiman, namun kadang teman-teman ini melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ketika waktu sholat, mereka kadang lalai, bahkan meninggalkan sholat. Kemudian ketika bulan Ramadan, mereka ada yang tidak berpuasa, padahal puasa adalah wajib. Kemudian ketika kita tanya juga bagaimana ngajinya, mereka mengatakan, kalau saya Bang sudah lama tidak pernah ngaji. Nah, dari pelajaran-pelajaran seperti itu tadi, saya berpikir untuk mendirikan komunitas ojek online mengaji ini dan bekerja sama dengan Yayasan Jayakarta Fathah Mubina, DPD Hidayatullah Jakarta Selatan. Tujuan Mas Hairi sendiri ini mendirikan ini untuk apa? Ya, kalau untuk tujuan begini, Mbak. Kita sebagai seorang muslim tentu teringat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan tadi. Kemudian juga selanjutnya kata Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Apabila anak Adam, yaitu kita, meninggal, maka hanya tersisa tiga perkara yang masih menjadi amalan-amalan kita dan tidak akan pernah terputus. Pertama, sedekahun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita mendirikan komunitas ini berharap ketika bapak-bapak dari ojek online mengaji ini datang ke sini, berharap ketika pulang mereka bisa mengajarkan kepada anak istrinya sehingga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian berkah dunia akhirat. Seperti itu, Mbak. Amin ya, Iya. Mas. Yang ngaji di sini tuh berarti ojol semua ya, Mas? Atau orang yang bukan ojol pun bisa mengaji di sini? Terus kira-kira nih, Mas, ada syaratnya atau tidak ya, Mas? Untuk mengaji rata-rata teman-teman dari ojek online semua. Tapi ada juga yang memang kerjaannya selain ngojol juga ada pekerjaan yang lain seperti itu. Tapi untuk rata-rata memang ini teman-teman ojek online. Untuk selain ojol, kita persilahkan bagi teman-teman yang berniat untuk mengaji, kita persilahkan untuk datang dan bergabung dengan teman-teman yang berada di komunitas ini. Tapi kalau untuk mengaji itu di sini ada syaratnya atau gimana? Oke. Kalau untuk syarat itu sangat sederhana, Mbak. Pertama, tentu dengan niat yang ikhlas. Benar-benar datang dari rumah ke sini itu untuk datang, oh ya saya harus belajar mengaji, matikan aplikasi, kemudian jalan. Jadi nggak ada gangguan lain. Ada gangguan lain. Iya. Mas, iya. Kemudian yang kedua syaratnya itu istiqomah. Istiqomah itu kelihatan ringan, namun sangat berat untuk kita lakukan. Terus kalau belajar ngaji di sini nih, Mas, dikenain biayanya atau tidak ya, Mas? Oh, untuk biaya sendiri, iya. Untuk biaya sendiri, alhamdulillah teman-teman belajar di sini itu dengan secara free, secara gratis, Mbak. Kita tidak memungut biaya sepeser pun. Adapun jika teman-teman ingin berinfak, bersedekah, itu juga kita terima karena untuk kepentingan katakanlah pembelian air ketika mereka mengaji atau kopi dan lain sebagainya, seperti itu, Mbak. Kira-kira nih, Mas, guru ngajinya itu ada Mas Hairi juga atau ada yang lainnya? Enggak, kalau guru ngajinya tentu diantaranya saya. Kemudian ada Ustadz Bahrul Ilmi LC. Kemudian ada Ustadz Amin Insani LC yang di belakang, ya. Kemudian ada Ustadz Rajif dan lain sebagainya yang terhimpun di dalam Yayasan Jakarta Fathah Mubina. Kemudian ya ada dari teman-teman lainnya yang masih berstatus sebagai mahasiswa di kampus saya. Gimana cara Mas Hairi waktu belajar ngaji atau sambil narik ojolnya nih, Mas? Kalau saya sih sederhana, Mbak, ya. Ketika waktu saya harus kuliah, saya kuliah. Ketika saya harus ngajar, juga saya ngajar. Ketika di luar itu, waktu kerja, saya kerja dan mencari orderan tentunya, seperti itu. Jadi sangat sederhana prinsip yang saya pegang. Kalau untuk seharinya nih, Mas, berapa ojol yang datang ke sini untuk mengaji, Mas? Kalau untuk ojol yang datang untuk mengaji, ini kita bagi, Mbak. Dalam sepekan itu ada 3 pertemuan. Dan dari 3 pertemuan itu tentu ojol atau anggota ojol mengaji itu berbeda-beda. Tidak ya. Jadi untuk setiap pertemuan anggota ojol mengaji itu berbeda. Jadi harinya terserah mereka mau hari apa. Dan ustadznya pun yang ngajar juga berbeda-beda karena kita ada dari beberapa lembaga juga. Di antara ustadz-ustadz yang jelas teman-teman yayasan itu ustadznya masih muda-muda dan tentunya masih punya jiwa juang dan semangat seperti itu.
Oh, kalau gitu kalau untuk ngajinya ini kebanyakan anak muda atau orang tua aja sih, Pak? Kalau untuk teman-teman anggota ojol yang mengaji ini, alhamdulillah ada yang anak muda, ada yang sudah tua juga, dan alhamdulillah mereka sangat luar biasa antusias untuk menambah ilmu seperti itu, Mbak. Waktu awal-awal untuk cara ngajinya, untuk mengajak teman-teman untuk ngaji di komunitas ini, gimana caranya untuk ngajaknya gimana ya, Mas? Untuk dari awal sampai benar-benar hatam untuk Quran. Untuk awal memang kita tanamkan, ya kita khususkan teman-teman ojol mengaji ini di komunitas ini itu belajar dari nol, Mbak. Jadi dari Iqra, dari alif, ba, ta sampai ya. Seperti itu. Sebelum mereka belajar menginjak ke Al-Qur'an, tentunya dari awal. Di situ kita ajarin dari nol. Iya, insya Allah kita tetap punya komitmen, Mbak. Namanya hidup, kita itu harus mempunyai jiwa yang terus semangat untuk bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah kita dampingi teman-teman belajar dari nol sampai bisa membaca Al-Quran sehingga menjadi pemberat timbangan pahala di akhirat kelak. Seperti itu. Sendiri, Mas, untuk teman-teman ojol yang lain biar supaya ngaji dan nariknya untuk fokusnya lebih gimana sih dalam seharinya gitu, Mas? Kalau tips dari saya itu sederhana, Mbak. Pertama, kata Rasulullah, lagi-lagi kata Rasulullah, karena Rasulullah adalah pedoman kita. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya gitu. Nah, jadi saya tekankan kepada teman-teman ojek online ini, kalau kalian ingin bergabung di komunitas ini, ingin bisa mengaji, membaca Al-Quran, serta ingin mengetahui fikih dan syariat Islam lainnya, silahkan pertama niat, kemudian ya tadi matikan aplikasi, langsung datang ke sini, kemudian ya tanamkan pada jiwa. Pokoknya waktu saya ngaji, waktu saya belajar, udah, yang lain stop, seperti itu. Kalau tidak seperti itu, maka akan tidak menjadi kenyataan seperti itu, Mbak. Makanya ada teman-teman ojol itu ketika mau datang, Bang, nanti saya akan datang ya kalau dapat searah ke sana gitu. Tentu kalau nggak dapat searah nggak mungkin datang. Nah, itu niat yang baik dan ikhlas, seperti itu. Sederhana. Jadi, Mbak, karena sudah waktu berbuka puasa, saatnya kita berbuka bersama teman-teman yang lain, teman-teman ojek online. Nanti setelah kita selesai berbuka puasa dan tentunya setelah sholat maghrib berjamaah, kita ngobrol-ngobrol bersama teman-teman yang lain, teman-teman pengurus Yayasan Jakarta Fathah Mubina, di antaranya ada Ustadz Amin, kemudian Ustadz Ilmi, dan Ustadz selanjutnya. Oke, Mbak? Mas, iya, terima Oke. kasih. Di awal-awal rame gitu ya, nanti sudah pertengahan habis, sudah banyak di mall. Kait Lailatul Qadar itu beberapa hadis mengatakan dia ada di malam ganjil. Orang yang batal puasa itu tidak harus mengganti puasanya dengan puasa. Mungkin dia sudah jadi setan kali itu ya. Setannya dibelenggu, tapi karena dia sudah jadi setan, ya tetap berbuat jahat.